Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Ayu Nursari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Ceria. Dan yang saya hormati juga teman-teman semuanya. Di sini, kenalkan nama saya Anda Olista. Saya dari kelompok yang beranggotakan Ulfa Sari dan Tiana Fikasari. Di sini kami akan membahas bab 13 tentang regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal. Mungkin teman-teman pada penasaran, langsung saja kita bahas semuanya. Baik, materi yang pertama tentang regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal. Jadi, regulasi dan analisis risiko serta penganggaran modal ini berisikan tentang yang pertama ada peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua ada eksternalitas dan regulasi. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum. Dan yang keempat ada anti monopoli atau yang biasa disebut peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Selanjutnya ada penegakan undang-undang anti monopoli dan gerakan deregulasi. Selanjutnya ada peraturan persaingan internasional. Dan yang terakhir ada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Selanjutnya materi yang kedua tentang kompetisi. Yang pertama ada perizinan. Nah, perizinan itu juga harus dipastikan tingkat kompetensinya minimum dan juga pembatasannya bisa masuk. Selanjutnya ada paten yang penggunaan eksklusifnya suatu pertemuan itu selama 17 tahun dan monopoli terbatas. Selanjutnya ada undang-undang Robinson-Friedman 1936 tentang pembatasan persaingan harga. Oke, selanjutnya ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini berisikan undang-undang makanan dan obat pada tahun 1906 tentang undang-undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914, undang-undang pelabelan gizi 1990, Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen 1968, Komisi Keamanan Produk Konsumen, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971, serta Undang-Undang Garansi tahun 1975. Yang terakhir ada Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau yang biasa disingkat NHTSA. Baik. Selanjutnya ada Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Jadi Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan pada tahun 1906 ini juga berisikan tentang melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Dan juga baru-baru ini diperluas untuk mencakup kosmetik. Nah, selanjutnya Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 ini juga berisikan tentang melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat yang didasarkan oleh penafsiran yang keliru, harga produk, negara asal, kegunaan produk, kualitas produk. Baik, selanjutnya gizi konsumen, kredit, dan perlindungan produk. Undang-undang pada tahun 1990 tentang pelabelan gizi yang berisikan tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA) dan persyaratan pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan dan Kredit Konsumen pada tahun 1968 yang berisikan tentang mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada peminjam, artinya lebih transparan. Selanjutnya ada Komisi Keamanan Produk Konsumen yang berisikan tentang melindungi konsumen dari produk berbahaya, memberikan informasi produk kepada konsumen, dan yang terakhir tetapkan standar keselamatan. Selanjutnya kita membahas tentang perlindungan konsumen yang lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1991 yang berisikan tentang hak untuk memeriksa berkas kredit, yang itu melarang diskriminasi kredit. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Garansi pada tahun 1975 juga berisikan tentang membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan.
Oke, selanjutnya ya ada administrasi keselamatan lalu lintas dan jalan raya nasional, menetapkan standar keselamatan lalu lintas. Oke, selanjutnya peraturan yang melindungi pekerja. Ada administrasi keselamatan dan kesehatan kerja atau OSH yang bersihkan tentang standar keselamatan di tempat kerja. Ada juga Komisi Standar Kerja yang Setara (EEOC) yang bersihkan tentang standar perekrutan dan pemecatan. Selanjutnya ada hukum upah minimum. Ada perlindungan lingkungan juga, ya ada tentang Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) yang bersihkan tentang pengaturan penggunaan lingkungan, penegakan undang-undang lingkungan hidup, dan juga ada Undang-Undang Udara Bersih ya pada tahun 1990 yang bersihkan tentang membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan dan mendirikan pasar untuk izin polusi. Selanjutnya dan ini ada eksternalitas. Nah, eksternalitas itu efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari produk atau konsumsi beberapa produk. Nah, teori regulasi kepentingan umum ini berisikan juga tentang regulasi yang dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar, atau eksternalitas ini juga dapat menyebabkan kegagalan pasar. Oke, selanjutnya eksternalitas produksi dan konsumsi. Disekonomis produksi atau konsumsi eksternal yang bersihkan tentang biaya yang tidak dikompensasi. Selanjutnya ada perekonomian eksternal produksi atau konsumsi tentang manfaat tanpa kompensasi. Oke, selanjutnya ada nah ini tentang kita cara mengatasi eksternalitas. Yang pertama itu ada larangan yang berisikan tentang pelarangan dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Yang kedua ada pajak. Nah, pajak ini memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif. Selanjutnya ada subsidi yang mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif. Yang terakhir ada pembayaran sukarela dan margin. Selanjutnya ada peraturan utilitas umum yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah monopoli alami yang berisikan tentang kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tiana Pikasari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Antitrust peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar, yaitu yang berisikan Undang-Undang Sherman 1890 yang tentang membuat kontrak atau kombinasi dalam bentuk perwalian atau lainnya, atau persokongan untuk membatasi perdagangan menjadi ilegal. Kedua, menjadikan monopoli atau konspirasi untuk monopoli pasar menjadi ilegal. Yang kedua, Undang-Undang Clayton 1914 yang berisikan tentang menjadikan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal berikut jika dampaknya mengurangi persaingan atau menciptakan monopoli, yaitu diskriminasi harga, kontrak eksklusif atau mengikat, akuisisi saham persaingan, mengikat direktorat antar persaingan. Yang ketiga, Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal 1914, yaitu tentang tambahan Undang-Undang Clayton yang menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Yang kedua, mendirikan Komisi Perdagangan Federal, yaitu hal ini dimaksud untuk mengendali pelanggar undang-undang anti monopoli untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu yang menyesatkan. Yang ketiga itu Undang-Undang Robinson-Patman 1936 yang berisikan
yang disahkan untuk mengubah undang-undang Python, berusaha untuk melindungi pengecer kecil, menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga lebih murah di suatu pasar dibandingkan pasar lain dengan harga yang terlalu rendah, dengan tujuan penghancuran persaingan atau menghilangkan pesaing. Yang selanjutnya Undang-Undang Wheeler-Lee 1938 yang mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Tujuan utamanya itu untuk melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu. Yang kedua, untuk melarang iklan palsu atau menipu makanan yang berisikan makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik. Yang selanjutnya Undang-Undang Anti-Merger Kefauver 1950 yang berisikan menutup celah dalam Clayton Act yang menjadikan tindakan ilegal untuk membeli tidak hanya saham tetapi juga aset perusahaan. Undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hal itu mengurangi persaingan. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang penegakan anti monopoli, yaitu ada solusi. Solusi ini berisikan tentang pembubaran dan divestasi. Yang kedua itu pemerintah, keputusan persetujuan, denda hukum, dan penjara. Selanjutnya perilaku anti persaingan yang berisikan tentang penetapan harga predator. Selanjutnya itu ada peraturan persaingan internasional, yang itu tarif di mana yang berisikan pajak dan impor kuota yang membatasi jumlah impor, pembatasan ekspor sukarela atau PER, ekspor membatasi jumlah ekspor. Yang selanjutnya pengaduan anti dumping. Selanjutnya ada perpajakan terhadap keputusan bisnis. Pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan. Pajak yang berisikan tentang pajak penghambat aktivitas, subsidi mendorong aktivitas. Kedua ada perbedaan internasional, yaitu US mengenakan pajak atau pendapat tenaga kerja dan modal sehingga penghambat pekerja dan investasi. Yang kedua, Eropa mengenakan pajak pada konsumsi sehingga mendorong tabungan dan investasi. Selanjutnya, baik, sekian dari materi ini. Tujuan dari pembelajaran yaitu untuk memahami konsep kegagalan pasar, respon pemerintah terhadap kegagalan pasar, dan kasus eksternalitas dan monopoli. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke Andawa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tiana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami juga manusia. Ada Ibu kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Sekian, itu. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.